Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5461. Tidak, Vera berkata dengan tegas. Karena senior Jotun dilaporkan meninggal, dia pasti benar-benar mati. Dengan berita penting seperti itu, Tuan Ying tidak punya alasan untuk sengaja berbohong untuk mengganggu moral tentara. Setelah itu, Vera mengubah topik pembicaraan. Namun, menurut saya, garnisun tentara mati di gratis dan pabrik peleburan tembaga di Turki mungkin tidak dibantai sampai mati seperti yang dikatakan Tuan Ying. Sebaliknya, saya percaya orang-orang di sana semuanya telah dihasut oleh Charlie. Tuan Raven bingung. Bagaimana ini mungkin? Meskipun tentara mati dan penjaga adalah pihak yang paling membenci perkumpulan penghancuran King, kemungkinan mereka juga paling kecil untuk menghancurkan organisasi itu. Racun di tubuh mereka tidak ada bandingannya. Pahami, jika mereka hidup Tuan Ying, mereka, dan anggota keluarga mereka, pasti akan mati dalam beberapa hari. Bagaimana mereka bisa melakukan hal yang begitu fana? Vera menjadi gelisah dan berseru, "Kamu benar. Tidak ada penawarnya. Itu adalah kunci inti bagi setiap orang agar tidak terciptanya dinasti King, kecuali..." Saat dia mengatakan itu, Vera berkata dengan serius, "Kecuali seseorang dapat menyembuhkan racun organisasi." Berbicara tentang ini, Vera berkata dengan sangat gembira, "Charlie pernah memberitahu para penjaga pasukan yang datang untuk menangkapku hari itu. Dia punya cara untuk mendetoksifikasi tubuh mereka." Sepertinya dia tidak berbohong. Ini Tuan Raven bertanya dengan bingung. "Nona, racun mereka telah hilang selama ratusan tahun dan tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Apa Charlie benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa?" Vera telah tenang. Dia berkata sambil tersenyum. Tidak peduli betapa sulitnya segala sesuatunya, akan selalu ada ketika kemajuan besar akan tercipta. Sama seperti manusia yang tidak bisa terbang selama puluhan ribu tahun. Hingga lahirnya pesawat terbang, semuanya akan logistik. Cacar telah memporak-porandakan umat manusia selama ribuan tahun. Orang dahulu mengira penyakit itu tidak ada obatnya. Tetapi sejak hari ditemukannya vaksin, bukankah virus ini berhasil diselesaikan oleh manusia? Atau bahkan punah sama sekali? Vera berkata sambil tersenyum. Memikirkannya dari sudut lain, tidak ada yang bisa membuang racun dinasti King dalam 400 tahun sejarahnya. 400 tahun telah berlalu, dan ini sudah waktunya untuk dijelaskan. Vera berhenti sejenak, dan melanjutkan. Yang lebih penting, Charlie tidak hanya dapat mendetoksifikasi, tetapi juga mendetoksifikasi ribuan orang. Ini pasti akan membuat Tuan Ying sangat gugup sehingga dia tidak bisa tidur di malam hari. Tuan Raven menjadi bersemangat segera, dan berkata dengan gemetar karena gembira, "Bagus sekali, sungguh hebat. Jika benar seperti yang Anda katakan, maka akan segera berakhir." Tentara mati dan penjaga ksatria telah diperbudak dan dikendalikan oleh perkumpulan penghancuran King selama beberapa generasi. Begitu mereka memiliki penawarnya, mereka pasti akan bertarung sampai mati dengan organisasi itu tanpa ragu-ragu. Selama penawar diberikan kepada mereka, fondasi dinasti King selama ratusan tahun akan hilang sama sekali. Ya, Vera tertawa. Metode perkumpulan penghancuran King untuk mengendalikan tentara mati adalah pedang bermata dua yang dapat membunuh 1000 musuh dan melukai beberapa ribu pada saat yang sama. Selama tidak ada yang bisa membuang racun mereka, tentara mati ini tidak hanya tidak berani melakukan kesalahan, tetapi juga tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kesalahan. Siapapun yang melakukan kesalahan, dinasti King hanya perlu mematahkan penawarnya untuk mengoceh tanpa pertumpahan darah. Tetapi justru karena ini bahwa meskipun para tentara mati itu mematuhi kata-kata mereka dan dikendalikan dengan kuat oleh mereka membenci mereka sampai ke tulang di dalam hati mereka. Jadi punya kesempatan untuk mendetoksifikasi tubuh. Kebencian baru dan lama dari generasi akan tumbuh. Jika digabungkan, mereka pasti akan menjadi yang pertama menyatakan perang terhadap perkumpulan penghancuran King. Jadi,
Siapapun yang menguasai metode untuk memecahkan racun itu setara dengan tenggorokan perkumpulan itu. Berbicara tentang ini, Vera menghela napas. Saya kira Tuan Ying juga menyadari hal ini. Takut mengungkapkan tentara mati lainnya, dan kemudian dihasut oleh orang lain secara keseluruhan. Jadi dia menghentikan semua kegiatan tentara mati. Tuan Raven setuju. Dia bertanya sambil bersemangat. Nona, Tuan Wade ini memiliki kekuatan besar. Jika Anda dapat bekerja sama dengannya, gali semua tentara mati dari perkumpulan penghancuran King dan menghasut pemberontakan satu persatu. Akhir perkumpulan penghancuran King akan sudah dekat. Bab 5462. Akhir mereka sudah dekat. Vera mendengar 4 kata ini. Gelisah sambil tersenyum. Dia berkata dengan sikap mencela diri sendiri. Tentara mati dan penjaga ksatria itu hanyalah bagian bawah dinasti King, bahkan bukan bagian tengah. Vera berkata lagi, inti sebenarnya dan tulang punggung sebenarnya dari perkumpulan penghancuran King adalah gubernur dari rumah gubernur 5 pasukan, serta orang-orang kepercayaan di sekitar gubernur. Terlebih lagi, lebih dari setengah master yang dibor oleh Kam Huben selama bertahun-tahun berasal dari rumah komandan Angkatan Darat ke-5. Dan tidak ada yang tahu berapa banyak master yang ada di rumah komandan Angkatan Darat ke-5. Selain itu, tidak ada yang tahu berapa banyak master yang ada di sekitar Tuan Ying. Meskipun masih ada 3 dari 4 senior, 4 senior adalah 4 master teratas yang dibentuk oleh Tuan Ying. Apakah ada master lain di sekitarnya? Apakah ada master lain yang kekuatannya dapat dibandingkan dengan 4 senior? Sepertinya hanya Tuan Ying sendiri yang tahu. Jadi, meski semua tentara mati dan penjaga ksatria dihasut untuk pemberontakan, kekuatan mereka tetap tidak bisa diremehkan. Tuan Raven mengangguk dan berkata dengan hormat, Nona benar, saya ini terlalu optimis. Vera tersenyum dan berkata, tidak apa-apa untuk optimis. Lagi pula, ini pasti menjadi krisis terbesar yang dihadapi perkumpulan penghancuran King sejak didirikan. Charlie menghancurkan stasiun tentara mati mereka, mengubah semua kekuatan tentara mati ini menjadi kekuatannya sendiri. Situasi di mana musuh melenyapkan musuh ini sangat menguntungkan baginya. Jika dia bisa bertarung dengan mantap dalam kegelapan dan terus mengalahkan organisasi ini satu demi satu, saya yakin tidak akan lama lagi dia akan dapat memiliki kemampuan untuk melawan organisasi itu. Organisasi itu akan menghadapi kekuatan musuh secara langsung, dan pemusnahan mereka akan segera terjadi. Tuan Raven menghela nafas. Saya harap Tuan Wade ini benar-benar seperti yang Anda harapkan, Nona. Dia akan melakukannya. Vera sedikit tersenyum, lalu mengambil lengan baju tangannya dengan tangan kirinya, menggosokkan tinta ke batu tinta, dan bertanya dengan senyum menyamping, apakah ada hal lain yang ingin kamu laporkan? Jika tidak ada, saya akan melanjutkan menggambar. Saya akan menyelesaikan lukisan ini sebelum sekolah dimulai. Tuan Raven berkata, Nona, tidak ada hal lain untuk dilaporkan. Jika Anda tidak punya perintah lain, saya akan pergi dulu. Vera mengangguk sambil tersenyum dan berkata, oke, kamu turun dulu. Tidak ada kontak dengan informan beberapa hari ini. Saya khawatir Tuan Ying akan mengambil kesempatan ini untuk membersihkan interior. Dalam situasi ini di mana semua orang diam, jika masih berhubungan dengan dunia luar, akan terlalu mudah untuk ditangkap. Tuan Raven segera berkata, baik, Nona, mulai sekarang, saya tidak akan berhubungan lagi dengan informan. Semuanya menunggu pesanan Anda. Oke, Vera mengangguk. Silakan. Kamu bisa memberitahu Logan bahwa aku ingin makan kue bunga segar, dan meminta seseorang untuk pergi ke selatan Yunan untuk melunasinya. Tuan Raven membungkuk dan berkata, oke Nona, saya akan menyapa Logan. Saya pergi dulu. Setelah Tuan Raven pergi, Vera melihat lukisan di depannya dan berjalan pelan. Tuan Wade, setelah saya menyelesaikan lukisan ini, kita akan bertemu lagi. Saat ini, Charlie sedang berkendara melewati Gunung Scarlet Pinnacle. Dia meninggalkan Shangri-La dan berencana mengunjungi rumah keluarga Harker. Dia ingin mengajak seluruh keluarga Harker untuk mengikuti pelatihan, agar mereka juga dapat meningkatkan kekuatan secara keseluruhan. Dan dia tidak tahu bahwa gadis misterius yang dia selamatkan berada di puncak Gunung Scarlet Pinnacle.
yang berjarak kurang dari 2 kilometer darinya dalam garis lurus. Ketika Charlie datang ke keluarga Harker, semua anggota keluarga Harker keluar untuk menyambutnya. Orang tua Holden berjalan di depan, menemui Charlie, berlutut dengan satu kaki, dan berkata dengan hormat, "Saya tidak tahu rumah mana yang akan mengunjungi Tuan Wade hari ini. Tetapi saya tidak dapat bertemu dengannya. Saya harap Tuan Wade menebus kesalahan saya." Kepada Charlie, Holden sangat berterima kasih. Dia sangat berterima kasih karena Charlie menyelamatkan Rosalie, menyembuhkan Yasita, memenuhi pernikahan antara Yasita dan Sheldon, dan memberikan begitu banyak kesempatan kepada keluarga Harker. Lebih penting lagi, dia membawa Rosalie memilih demi memilih ke puncak prajurit bintang 8. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah keluarga. Bab 5463. Oleh karena itu, di mata Holden, Charlie penolong super. Pada saat ini, Charlie sedikit tersenyum dan berkata, "Tuan Harker sudah tua, tidak perlu bermaksud sopan kepada saya." Holden menangkupkan tangannya ke arah Charlie dan berkata, "Tuan Wade, jika Rosalie masih dalam format, Yasita dan Sheldon tidak berada di Aurus Hill, dan mereka 3 orang tidak dapat datang untuk menyambut, saya harap Anda tidak menyetujuinya." Charlie mengangguk dan bertanya kepadanya, "Apakah Bibi Harker pergi bersama Sheldon?" "Ya," Holden berkata, "keduanya pergi ke Eropa untuk berbulan madu beberapa hari yang lalu. Mereka tidak akan kembali sampai beberapa hari lagi." Dengan mengatakan itu, Holden berkata lagi, "Rosalie masih di ruang bawah tanah. Aku belum sempat mengalaminya." Charlie tersenyum dan berkata, "Kalau begitu tolong minta seseorang untuk memanggil Rosalie. Ada sesuatu yang ingin ku beritahukan padamu dan Rosalie hari ini." "Tidak masalah." Holden segera memanggil seorang cucu dan melihatnya. "Pergilah, minta Rosalie datang ke ruang tamu. Beritahu dia, Tuan Wade ada di sini." Setelah itu, Holden dengan hormat berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, ayo ke ruang tamu." Baik, Charlie memasuki ruang tamu bersama Holden dan anggota keluarga Harker lainnya. Rosalie yang berseri-seri juga berlari dari ruang bawah tanah. Ketika dia melihat Charlie, dia sangat bersemangat dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade." Charlie tersenyum ringan dan bertanya padanya, "Bagaimana cara mengarahkanmu?" Rosalie berkata, "Kembalilah ke Tuan Wade. Saya mengasingkan diri akhir-akhir ini dan tidak berani berbuat sedikit pun." Charlie mengangguk dan berkata kepada Holden, "Tuan Harker, aku ingin berkumpul bersamamu dan Rosalie secara pribadi. Apakah nyaman?" "Nyaman. Tentu saja nyaman." Holden setuju tanpa berpikir, lalu berkata, "Tuan Wade, ayo kita pindah ke ruang kerja." Charlie sedikit mengangguk, dan kemudian datang ke ruang kerja lelaki tua itu bersama dengan Holden dan Rosalie. Setelah duduk di ruang kerja, Charlie memberitahu 2 jadwal. Meskipun lelaki tua itu telah meminta Rosalie untuk memutuskan urusan keluarga Harker, Charlie tetap memperhatikannya dan membiarkan dia berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ketika lelaki tua itu mendengar bahwa ada peluang bagus, dia bersemangat dan tidak dapat menambahkan apapun. Keluarga Harker telah mempertahankan mentalitas seni bela diri yang tidak lengkap selama ratusan tahun. Mereka mengetahui pentingnya kesempatan ini, dan Charlie bersedia membiarkan semua orang di keluarga Harker berpartisipasi. Ini membuat lelaki tua itu sangat berterima kasih. Dia berlutut di depan Charlie tak terkendali, dan tercekik dengan rasa terima kasih. "Tuan Wade, kebaikan Anda kepada keluarga Harker. Keluarga Harker mungkin tidak dapat membalas selama beberapa kehidupan." Charlie mengulurkan tangannya untuk membantu berdiri, dan berkata dengan tenang, "Keluarga Harker bersedia datang dari tempat yang sangat dingin ke Aurus Hill untuk menjadi pelana saya saat itu. Tentu saja, saya, Charlie, tidak dapat merawat puluhan anggota keluarga Harker dengan buruk. Dengan kesempatan ini, saya harap, jika keluarga Harker dapat menghasilkan beberapa junior yang kuat, yang terbaik adalah menghasilkan beberapa prajurit bintang 5. Holden segera berkata, "Jangan khawatir, Tuan Wade. Saya akan menjelaskan kepada anak dan cucu keluarga Harker bahwa mereka harus keluar semua." Charlie mengangguk puas, lalu menatap Rosalie yang ada di dekatnya.
Tapi dia tidak ingin mata lembut Rosalie menatapnya. Mata mereka bertemu satu sama lain. Di mata Rosalie, selain kekaguman dan rasa hormat, ada juga sedikit rasa malu seperti anak gadis. Charlie memandangnya dan bertanya, "Rosalie, bagaimana perasaanmu bahwa fondasi prajurit bintang 8-mu kokoh?" Rosalie berkata dengan hormat, "Tuan Wade, saya masih dalam proses konsolidasi. Tetapi berkat kamu, dasar pemukulan telah meningkat dengan sangat cepat, dan fondasinya masih belum stabil." Charlie bersenandung dan berkata dengan ringan, "Kamu tidak punya banyak waktu lagi." Rosalie bertanya dengan heran, "Tuan Wade, apa maksudmu?" Charlie tersenyum dan berkata, "Pada bulan pertama pelatihan, saya akan membantu kamu meningkatkan alam teang. Jika Anda tidak memanfaatkan waktu untuk mengkonsolidasikan prajurit bintang 8, Anda akan mengalami proses ini nanti. Aku khawatir itu akan sulit bagimu. Tidak akan ada kesempatan lagi." Bab 5464. Rosalie mengerti apa yang dimaksud Charlie. Meskipun pertarungan bintang 8 sangat jarang, ini hanya salah satu stasiun tempat kereta ekspres. Charlie berhenti sebentar. Dia beruntung naik kereta ini, dan dia tidak punya banyak waktu untuk menghargai pemandangan stasiun ini. Karena kereta akan segera berlanjut ke perhentian berikutnya, dan perhentian dia berikutnya adalah alam terang. Rosalie tahu bahwa dia telah mengucapkan terlalu banyak kata terima kasih, dan di depan bantuan Charlie, dia sudah pucat dan tidak berdaya. Dia berlutut dengan satu kaki, mengepalkan erat-erat, dan berkata dengan mata tegas, "Tuan Wade, saya akan berusahakan semaksimal mungkin." Charlie mengangguk dengan senyum di wajahnya. Di sisi lain, mata Holden memerah karena kegembiraan. Dia mendengar arti kata-kata Charlie. Dia tahu bahwa pemikiran Rosalie akan terus berkembang di masa depan, dan Rosalie masih sangat muda. Jika Charlie terus mendukungnya, dia mungkin bisa masuk ke alam gelap dalam waktu singkat. Ini tidak dapat dibayangkan oleh nenek moyang selama ratusan tahun. Di masa lalu, bagi seorang prajurit seperti Holden, alam gelap adalah alam tertinggi yang berada di luar jangkauan. Meskipun Martial Dao memiliki alam transformasi dan alam Grandmaster, dalam kognisinya, kedua alam ini bukan lagi ketinggian yang bisa dicapai manusia. Dan mencapai alam kegelapan sudah merupakan akhir dari Martial Dao. Dan itu adalah akhir yang hampir tak tersentuh. Tapi sekarang, Rosalie telah tiba di gerbang alam gelap. Keesokan harinya, para prajurit Istana Wanlong dari seluruh dunia mulai berdatangan satu demi satu di Aorus Hill. Beberapa dari mereka terbang langsung ke Aorus Hill dari negara tetangga. Beberapa terbang ke kota tetangga terlebih dahulu, lalu memilih alat transportasi lain untuk tiba di Aorus Hill. Mereka sangat berhati-hati karena Charlie tidak yakin apakah salah satu dari 3 senior dinasti Qing yang tersisa di negara ini saat ini. Jika tidak ada, mudah untuk mengatakannya. Jika ada, ketika dia menemukan sejumlah besar penjelajah angkasa dan bermanuver, dia pasti akan merasa curiga. Setelah prajurit dari Istana Wanlong ini menjadi sasaran lawan, mereka akan dengan mudah diikuti oleh lawan ke hotel pemandian air panas Chem Elyses. Dan kehati-hatian Charlie bukannya tidak berdasar. Pada saat ini, senior Charledon, yang paling berkuasa di antara 4 bangsawan dinasti Qing, sedang mencari keberadaan Vera di Eastcliff. Dalam video konferensi terakhir, Tuan Ying memberikan perintah baru, yaitu pergi ke Aorus Hill untuk mencari keberadaan Curtis dan putra satu-satunya Ashley, ditemukan, lalu dibunuh. Namun, prioritas tugas ini tetap setelah menemukan Vera dan cincinnya. Selain itu, senior Chardon tidak tertarik dengan tugas menemukan dan membunuh Charlie. Menurutnya, Curtis dan Ashley sudah menjadi jiwa mati. Tidak ada artinya menjadi putra seorang jenderal yang kalah. Terlebih lagi, bahkan jika dia berhasil menemukan dan membunuh Charlie, itu tidak akan dianggap sebagai kontribusi besar bagi organisasi. Sedangkan Vera Lavore berbeda. Vera sangat penting bagi Tuan Ying. Menemukannya adalah pencapaian yang luar biasa. Jika dapat menemukan keberadaan cincin itu, penguasa organisasi pasti akan memberikan hadiah yang besar. Oleh karena itu, mencari Charlie jauh lebih tidak menguntungkan daripada mencari Vera dan cincinnya.
Justru karena inilah Tuan Chardon tidak terburu-buru pergi ke Aurus Hill. Dia menetapkan titik waktu untuk dirinya sendiri. Jika tidak dapat menemukan keberadaan Vera di Eastcliff pada tanggal 1 September, dia akan berangkat ke Aurus Hill untuk menemukan jejak Charlie. Bab 5465. Albert hari ini bertindak sebagai direktur kantor penerimaan di pemandian air panas Champ Elysees. Untuk melakukan pekerjaan dengan baik dalam menyambut siswa baru, Albert melakukan persiapan penuh. Dia menyiapkan kebutuhan sehari-hari yang lengkap untuk setiap siswa, juga menyiapkan seragam pakaian pelatihan dan alat tulis belajar untuk semua orang. Seragam latihan dibuat dengan bahan yang sangat bagus dan pakaian tai chi yang sangat nyaman. Untuk menonjolkan konsistensi, Albert juga secara khusus meminta seseorang untuk menyulam daun ginkgo di dada kiri seragam pelatihan dengan tangan. Albert memiliki dua pertimbangan untuk memilih sulaman daun ginkgo. Daun ini didasarkan pada nama keluarga Charlie, sedangkan yang lainnya didasarkan pada ciri-ciri budaya Tionghoa. Jika ingin memilih jenis daun untuk mewakili budaya tradisional Tiongkok, menurut Albert tidak ada yang lebih cocok dari daun ginkgo. Dan jenis pakaian tai chi yang dibordir dengan daun ginkgo ini, kesan keseluruhannya memang sangat unik dalam budaya Tionghoa. Selain mendaftarkan informasi dan membagikan perbekalan kepada siswa baru, Albert juga mengemban tanggung jawab lain, yaitu mengatur rombongan dan asrama siswa. Ada ratusan kamar di Hotel Mata Air Panas Champ Elysees, sehingga kondisi investasi untuk para siswa ini juga sangat longgar, yang dapat direalisasikan. Dan setiap orang memiliki kamar sendiri. Albert mengikuti instruksi Charlie dan membagi area kamar tamu hotel pemandian air panas menjadi dua bagian terpisah untuk pria dan wanita. Karena laki-laki merupakan mayoritas siswa, kamar deluxe biasa semuanya dialokasikan untuk siswa laki-laki sebagai asrama. Sedangkan suite deluxe semuanya ditujukan untuk siswa perempuan. Kamar di asrama putra dan putri diberi nomor dan dipilih sesuai dengan urutan pendaftaran. Sesuai permintaan Charlie, Albert pun mengelompokkan siswa menjadi kelompok beranggotakan 10 orang sesuai dengan urutan nomor siswa yang didaftarkan pada saat pendaftaran. Karena Chadrick adalah satu-satunya tutor yang bertugas mengajar, para siswa ini tidak dibagi menjadi beberapa kelompok. Struktur kelas secara keseluruhan adalah satu kelas dan lebih dari 10 kelompok. Sejak Chadrick mengetahui taruhannya, dia fokus membantu Charlie. Dia tidak pelit lagi dengan Taizen Hunyuan Dao yang diturunkan oleh nenek moyang Taizen Dao. Dia langsung mencetak semua bab pertama dari 8 rencana pelajaran yang telah dia persiapkan menjadi sebuah buku. Setiap kali seorang siswa datang untuk melapor, dia akan menyerahkan buku teks yang telah disiapkan. Dia hanya memberikan isi pertama bukanlah karena dia masih ragu, tetapi karena dia telah mengajar begitu banyak murid di Taizen Dao. Dia sangat menyadari kebiasaan latihan kebanyakan orang. Setelah semua konten diserahkan kepada mereka, mereka pasti tidak akan dapat mengendalikan dorongan hati mereka. Mereka akan belajar melompat secara pribadi. Kadang-kadang ketika pertama kursus baru saja dimulai, banyak siswa diam-diam berlatih kedua, dan bahkan isi 8 sudah berakhir. Perilaku seperti ini dapat dipahami oleh siswa berbakat dengan postur tubuh yang sangat baik. Namun bagi sebagian besar siswa yang perlu meletakkan dasar yang kuat, hal itu hanya akan mengalihkan energi mereka dan mengganggu ritme mereka. Untuk membuat para siswa ini menantikannya, Chadrick dengan sengaja menandai pertama pada judul buku teks. Dan setelah pertama menandai 3 kata dalam tanda kurung, total 8 bab. Saat siswa pertama kali mendapatkan metode mental ini, mereka tidak melihat banyak konten. Mengira itu adalah metode mental yang tidak lengkap, tetapi ketika mereka melihat total 8 bab, mereka segera menyadari bahwa panjang metode mental ini seharusnya lebih panjang daripada metode mental yang telah mereka pelajari. Apalagi ajaran yang diturunkan oleh Pilos, guru Porter, tidak memiliki ruang yang begitu besar. Semua siswa pun tidak sabar mempelajarinya. Bab 5466. Saat para prajurit Istana Wanlong tiba satu demi satu, keluarga Harker yang dipimpin oleh Rosalie melapor ke Hotel Pemandian Air Panas Champ Elysees bersama-sama. Nanako dan Aurora juga pergi ke sana pada hari yang sama, dan berada di grup yang sama dengan Rosalie. Waktu check-in ketiga orang itu sangat dekat,
Kamar ketiga orang itu juga bersebelahan. Karena kenyamanannya, Albert memesan kamar yang bersebelahan untuk dirinya dan Ishak sejak dini. Mereka ingin tinggal bertetangga karena saling mengenal. Di satu sisi, mereka memiliki hubungan yang baik dan akrab satu sama lain. Di sisi lain, mereka mungkin satu-satunya pemula dalam pelatihan ini tanpa dasar seni bela diri. Hidup lebih dekat, mereka dapat banyak berkomunikasi pada waktu-waktu luang, dan bahkan mendaftar ke grup agar tetap hangat. Dalam kata-kata Orvel, tidak peduli kelas mana yang paling bawah dan dua paling bawah, mereka adalah teman baik. Ini adalah kebenaran abadi. Hal yang sama berlaku untuk dia dan Ishak. Ketika para siswa tiba, Charlie berencana memberi mereka 1 hari lagi untuk membiasakan diri dengan lingkungan, dan kemudian kelas resmi dimulai. Dan ketika para siswa ini mengenal lingkungan, Charlie membeli 1 set peralatan pengisian cairan oral sederhana dari internet, dan membawa peralatan tersebut ke villa tingkat menengah di pemandian air panas Champs Elysees. Saat ini, dia seperti pengedar obat palsu, mengoperasikan peralatan itu untuk terus mengisi cairan oral Sanwoo tanpa merek dagang dan logo apapun, dan bahkan tanpa tanggal produksi. Ada banyak bentuk penggunaan narkoba. Di antaranya oral dan injeksi adalah bentuk yang paling umum. Di antara obat-obatan oral, bentuk cairan oral sebenarnya jarang. Namun, persiapan Charlie untuk larutan oral kali ini adalah melarutkan pil penyembuhan versi yang disempurnakan yang dia saring terakhir kali ke dalam air. Kemudian mengisinya ke dalam sediaan oral masing-masing 10 ml. Kumpulan sediaan oral ini mengandung sekitar 1/10 pil penyembuhan versi yang disempurnakan per 10 ml cairan obat. Menurut rencana Charlie, cairan oral ini akan diberikan kepada semua peserta pelatihan setelah kelas resmi dimulai. Untuk memastikan bahwa ada 1 tenaga kerja, dan sisanya akan digunakan sebagai hadiah untuk siswa terbaik dalam beberapa penilaian berikutnya. Awalnya, Charlie menggunakan ide untuk membudidayakan sekelompok ahli bela diri dengan pil, namun, bagi Charlie, ada 2 kendala yang relatif besar dalam menceritakan eliksir. 1, energi spiritualnya sendiri banyak dikonsumsi, dan lainnya bahan obat langka terkadang sulit didapat. Di antara beberapa jenis ramuan yang sedang disempurnakan Charlie, kecuali untuk bahan obat yang relatif sederhana dari pil penyembuhan, yang lainnya adalah bahan obat yang berharga yang langka dan sulit didapat. Meskipun menguasai pil penyembuhan itu sederhana, Charlie tidak dapat memahami sebanyak yang dia inginkan. Reiki di tubuhnya bergantung sepenuhnya pada pil penguat. Selain itu, persediaan pil penguat terbatas. Dia tidak dapat menyia-nyiakan energi spiritualnya secara sembarangan untuk mendokumentasikan pil penyembuhan dalam jumlah besar. Antara lain, lebih dari 100 siswa ini, masing-masing dengan pil penyembuhan, akan membuat lelah sampai mati. Namun, kuali obat Chadrick banyak membantu Charlie. Kuali obat meningkatkan khasiat obat, juga menyublim khasiat obat. Efisiensi pemilihan yang sebenarnya telah meningkat setidaknya 5 kali lipat. Dengan cara ini, biaya perilaku dan biaya aura Charlie sendiri dapat dikurangi. Setelah cairan oral terisi, Charlie menyimpan sementara cairan oral di villa di tengah gunung, dan berencana untuk kembali ke kota. Tanpa diduga, saat dia hendak keluar, dia menerima telepon dari Chadrick. Di ujung telepon lain, Chadrick berkata dengan hormat, "Tuan Wade, saya ingin melaporkan sesuatu. Saya ingin tahu apakah mengganggu." Charlie berkata dengan santai, "Jangan ragu memberitahu Albert kalau kamu punya sesuatu untuk dikatakan." Chadrick berkata, "Kembali ke Tuan Wade, murid besarku Shibil telah membawa sekitar 200 orang dari Taizen Dao ke Aurus Hill." Charlie tersenyum dan bertanya, "Kapan mereka tiba?" Chadrick berkata, "Kembali ke Tuan Wade, Shibil baru saja menelepon. Mereka baru saja masuk ke hotel. Hal pertama setelah menetap, dia telepon saya. Dia ingin saya membantu membuat janji Anda." Charlie melihat hari masih pagi. Jadi dia berkata dengan tenang, "Minta dia datang ke Champs Elysees untuk menemuimu. Lalu bawa dia berdiskusi denganku. Katakan padanya, dia hanya bisa datang ke sini sendirian. Jangan bawa anggota Taizen lainnya." Chadrick berkata, "Oke, Tuan Wade, saya akan katakan padanya."
Sekitar 40 menit kemudian, Sibyl yang berdebu melaju ke Camp Elise's Hot Spring Hotel. Sebelum datang ke Aorus Hill, Sibyl meminta bantuan ayahnya untuk membuat persiapan yang lengkap. Awalnya, ayah Sibyl tidak ingin dia memindahkan seluruh Taizen Dao ke Aorus Hill. Tapi Sibyl tidak tahan. Dia mengambil keputusan dan memaksa ayahnya untuk menerima keputusannya, dan memberikan seluruh Taizen Dao layanan pengasuh penuh waktu. Ayah Sibyl membeli hotel bintang 4 di Aorus Hill untuk Taizen Dao. Juga menggunakannya sebagai pijakan seluruh Taizen Dao. Bab 5467. Dia juga secara khusus mengutus salah satu orang kepercayaannya dari Amerika Serikat dengan tim manajemen yang lengkap untuk langsung mengambil alih operasional dan pengelolaan seluruh hotel. Begitu banyak masalah yang dihabiskan adalah untuk memberikan layanan yang cermat kepada putri dan anggota Taizen Dao. Untuk membuat anggota Taizen Dao merasa lebih nyaman di hotel ini. Selain itu, ia juga menyumbangkan 50 juta dolar AS ke hotel bintang 4 ini. Terus terang, uang ini adalah biaya operasionalnya untuk Jalan Taizen. Tim manajemen hotel menggunakan uang ini untuk melengkapi Jalan Taizen dengan beberapa set kendaraan dan sejumlah besar kebutuhan sehari-hari disiapkan. Sisa uang digunakan untuk biaya hidup mereka. Sibyl mengendarai Mercedes-Benz G63 yang datang ke Camp Elise's Hot Spring Hotel yang diatur oleh ayahnya. Itu adalah mobil lama yang dibawa langsung dari toko 4S dengan tambahan 800.000 kemarin. Karena masih ada bagian jalan pegunungan dari Camp Elise's Hot Spring Hotel ke Banshan Villa. Setelah Chadrick mengetahui bahwa Sibyl datang dengan mobil, dia menunggu langsung di depan pintu. Saat Sibyl tiba, dia langsung masuk ke kursi penumpang dan mengarahkan Sibyl untuk berkendara ke atas bukit. Dalam perjalanan mendaki gunung, Chadrick bertanya kepadanya, "Sibyl, bagaimana kamu berkomunikasi dengan Taizen Dao, saudara laki-lakimu, ayah dan pamanmu? Mengapa kamu setuju untuk mengikutiku begitu cepat?" Nyatanya, subteks Chadrick adalah, Sibyl mengambil alih sebagai kepala sekte. Dan hanya dalam beberapa hari, mungkin tidak semua orang di Taizen Dao dapat sepenuhnya menerima statusnya sebagai kepala sekte, apalagi diyakinkan dan mematuhi kata-katanya. Sibyl bukan orang bodoh, katanya langsung. "Guru, saya tidak memberi tahu mereka ketika saya kembali bahwa kamu telah menyerahkan posisi kepala kepada saya." Chadrick bertanya dengan heran. "Ah, kamu tidak memberi tahu mereka?" Sibyl melengkungkan bibirnya. "Mengapa saya harus mengatakan? Jika saya mengatakan, bagaimana saya bisa memindahkannya? Aku akan pergi." Chadrick berseru. "Kamu tidak bermaksud mengatakan itu kepada mereka. Itu adalah ideku untuk memindahkan Taizen Dao ke Aorus Hill, kan?" Sibyl mengangguk. "Itu benar. Itulah yang saya katakan. Hanya kamu yang memiliki pengaruh dan daya tarik ini. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa begitu patuh, berkemas dan mengikuti?" Chadrick ingin menangis tetapi tidak menangis. Sibyl, kamu benar-benar curang. Kamu menggunakan namaku untuk mengelabui mereka di sini. Aku tidak terlalu benar untuk menjadi ketua sekte. Bagaimana kamu akan menjelaskannya kepada mereka?" Sibyl berkata dengan sungguh-sungguh. "Guru, mengapa saya harus menjelaskan kepada mereka? Kalau kamu ingin menjelaskan, kamulah yang harus menjelaskan. Saya tidak terlalu benar untuk menjadi kepala Dao." Sibyl bertanya. "Guru, kamu bukan kepala. Jadi siapa itu?" Setelah itu, dia tidak menunggu Chadrick untuk berbicara, dan berkata secara langsung dan tegas, "Saya tidak peduli siapa ketuanya. Saya tidak." Chadrick meniup janggutnya dengan marah dan menatap. "Kenapa kamu tidak? Saya telah menyerahkan kepala sekte kepada kamu, serta token dari Master Sekte dan seluruh buku Taizen Hunyuan Dao. Kamu sudah menjadi kepala ke-40 Taizen Dao. Kamu tidak bisa memunggungi aku." Sibyl berkata dengan ekspresi serius. "Guru, jika kamu memberi saya kuali obat leluhur Taizen Dao, saya pasti akan menanggungnya. Kuncinya adalah, kamu tidak memberi kuali obat itu. Kuali obat yang bisa diwariskan entah bagaimana menghilang dari tempatku. Kamu tidak bisa membiarkan saya disalahkan untuk ini. Bukan. Saya juga tidak berani membacanya." Berbicara tentang ini, Sibyl berkata lagi,
Jadi guru, saya di sini hari ini tidak hanya untuk bertemu dengan Tuan Wade, tetapi juga untuk menyampaikan pendapat saya kepada kamu. Kamu masih kepala ke-39 Taizen Dao kita. 200 orang murid dari seluruh Taizen Dao. Semuanya mematuhi perintahmu. Semua orang masih menunggu kamu mengatakan beberapa patah kata. Terutama karena semua orang masih tidak tahu mengapa kamu ingin semua orang pindah ke Aorus Hill. Chadrick hampir pingsan, dan berkata tanpa air mata. Ini, apa-apaan ini? Saya sudah bersumpah kepada Tuan Wade. Saya tidak akan ada ketentuan dengan Taizen Dao lagi. Dan kamu membuat langkah seperti itu kepada saya. Bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada Tuan Wade? Shibil mengangkat bahu. Guru, saya murid, tidak ada yang bisa saya lakukan. Chadrick tiba-tiba teringat sesuatu, dan buru-buru bertanya. Lalu apa yang akan kamu katakan saat bertemu Master Wade nanti? Kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu akan membawa seluruh Taizen Dao untuk berlatih di bawahnya. Tapi sekarang kamu mengatakan bahwa kamu bukan kepala sekte. Bagaimana kamu menjelaskannya ke Tuan Wade nanti? Shibil berkata, Guru, setelah saya bertemu Tuan Wade, saya akan mengakui kebenaran. Saya juga akan mengungkapkan sikap saya kepada Tuan Wade, mengatakan kepadanya bahwa saya secara pribadi berharap dapat beribadah di bawah. Tetapi saya tidak tahu apakah Tuan Wade akan tinggal di sana. Dengan kamu sebagai kepala, seluruh Taizen Dao akan berada di bawah sekte Tuan Wade. Ini tinggal masalah kata-katamu, Chadrick berkata dengan marah. Shibil, kamu seorang wanita muda yang tidak berbicara tentang seni bela diri. Menjebakku dalam ketidakadilan. Belakangan, Tuan Wade berkata bahwa aku adalah seorang budak dengan 2 nama keluarga. Di mana aku akan meletakkan wajah lamaku? Shibil berkata dengan sedikit marah. Guru, kamu adalah orang yang ingin mewariskan kepalaan kepada saya. Dan kamu sengaja tidak memberitahu saya tentang kuali obat. Dan kamu ingin saya dimanfaatkan. Aku bahkan belum mengatakan bahwa kamu menjebakku dalam ketidakadilan. Bab 5468. Kata-kata Shibil membuat Chadrick teringat beberapa saat. Faktanya, Chadrick juga sangat menyadari bahwa meskipun dia telah bekerja keras untuk seluruh Taizen Dao dalam beberapa dekade terakhir, dia tidak dapat mempertahankan kuali obat leluhur. Bagaimanapun, itu adalah harta karun yang telah diwariskan selama ribuan tahun dan telah diwariskan selama 39 generasi. Akan baik-baik saja jika menghilang secara diam-diam. Namun, hal buruknya adalah, murid tertua yang lulus sendiri tahu tentang kuali obat sejak lama. Jika itu benar-benar diperbaiki, maka dia akan menjadi pendosa sekte selama berabad-abad. Oleh karena itu, Shibil tidak mau menyalahkan Chadrick, dan dia bisa memahaminya di dalam hatinya. Namun, situasi saat ini memang sulit baginya. Shibil dengan tegas menyangkal identitas kepala ke-40. Tidak ada keraguan bahwa dia masih menjadi kepala sekte di mata lebih dari 200 orang di Taizen Dao. Dan pelatihan Charlie akan segera dimulai. Dan Shibil membawa lebih dari 200 murid Taizen Dao ke Aorus Hill. Bagaimana dia bisa begitu sibuk? Lebih penting lagi, bagaimana dia harus menjelaskan hal ini kepada Charlie? Chadrick, yang sangat tertekan, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. Shibil, kita sedang mengurus masalah ini. Kamu bilang tidak ingin menjadi kepala sekte. Alasannya masuk akal dan beralasan. Ini bisa dimengerti, tapi karena kamu tidak ingin menjadi kepala, mengapa kamu tidak memberitahuku secara langsung? Kamu tidak memberitahu saya, juga menggunakan namaku untuk membawa semua Tao Taizen ke Aorus Hill tanpa izin guru. Bukankah itu tidak pantas? Shibil berkata dengan sedih. Guru, kamu kepala Taizen Dao, tetapi kamu meninggalkan Taizen Dao dan ingin tinggal di Aorus Hill sendirian. Kakak dan paman menantikan kamu kembali. Saya tidak dapat memberitahu mereka bahwa kamu telah sepenuhnya menyerah pada orang lain. Bukan. Tidak ada salahnya ibu menikah lagi. Lagi pula, itu adalah pilihan pribadi. Tapi haruskah ada pengaturan yang tepat untuk anak-anak dalam keluarga? Kalau kamu melepaskan dan membiarkan begitu saja, dapat dimengerti jika anak-anak datang ke sini. Begitu Chadrick mendengar ini, dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Shibil sama sekali.
Begitu tertekan dia hanya bisa duduk di kursi penumpang dan menghela nafas. Shibil, kamu membuat gurumu sengsara. Shibil bertanya kepadanya. Guru, ada sesuatu yang belum saya mengerti. Chadrick menghela napas dan berkata, Hei, apa yang ingin kamu pahami? Shibil berkata, Guru, saya tahu Tuan Wade memiliki kekuatan yang besar. Saya juga tahu kamu pasti berharap mendapatkan nasihat Tuan Wade. Tetapi kamu tidak harus melepaskan posisi kepala Taizen Dao, kan? Prestise kamu di sekte berada di luar jangkauan para murid. Jika para murid tahu bahwa seluruh Taizen Dao harus mengakui Tuan Wade, mungkin ada beberapa paman yang tidak mau setuju karena kesombongan mereka. Tetapi jika kamu maju, mereka tidak akan berani mengeluh. Bukankah ini yang terbaik? Mengapa kamu menyerahkan posisi master kepada muridmu? Chadrick mengeluh. Dalam analisis masalah terakhir ini adalah langkah yang salah dan langkah yang salah. Saat dia mengatakan itu, Chadrick mau tidak mau terlihat sedikit malu dan berkata, sudah saya katakan sebelumnya. Saya sudah kehilangan kuali obat, terutama karena saya memiliki motif yang tidak murni. Sebenarnya, ada hal lain di sini. Shibil bertanya. Ada apa? Chadrick menundukkan kepalanya dan berkata dengan sedih. Pada awalnya, Tuan Wade dengan sengaja meminta saya untuk beribadah di bawah sektenya, dan dia adalah satu-satunya yang menjaganya. Dan Tuan Wade juga memberi saya ramuan dengan sangat tulus, sehingga dasar pemikiran saya dapat langsung menerobos kesempurnaan alam terang. Kesempurnaan alam terang, Shibil berseru. Guru, kamu sudah menjadi alam terang. Mengapa saya tidak mendengar kamu menyebutkannya terakhir kali? Bab 5469. Ahem, Chadrick berkata dengan malu. Sebelum kamu datang saat itu, guru memang telah mencapai keadaan kesempurnaan alam terang. Saya memiliki hati penjahat, dan berpikir bahwa Tuan Wade ingin mengorek rahasia inti Taizen Dao. Jadi saya menolak Tuan Wade dengan sopan dengan dalih tidak malu dengan sektenya. Shibil bertanya dengan bingung. Apa ringkasan ini dengan petasmu? Hei, hubungan yang besar ini. Chadrick menghela napas. Ketika saya menjadi seorang guru dan menolak Tuan Wade, saya memang sedikit penjahat. Tuan Wade meminta saya melayani orang lain di belakang pelana. Saya agak tidak bahagia sebagai seorang guru. Jadi menurutku, lebih baik tidak terlalu patuh pada Tuan Wade. Yang terbaik adalah membiarkan dia melihat bahwa saya terlalu patuh di dalam hatiku. Masih banyak kekhawatiran tentang jalan yang benar. Yang saya pikirkan adalah, jika Master Wade merasa saya terlalu banyak untuk digunakan kembali, saya dapat membiarkannya kembali ke Amerika Serikat. Itu akan sangat bagus. Tidak, Guru, Shibil berkata dengan heran. Kamu bilang Tuan Wade memberikan pil yang berhasil menerobos ke kesempurnaan alam terang. Tetapi kamu tidak ingin berkontribusi pada Tuan Wade. Bukankah ini yang sering dikatakan orang sebagai prostitusi? Chadrick berkata dengan wajah gelap. Apa itu prostitusi, Shibil? Gadis-gadis, jangan bicara terlalu buruk, oke? Shibil berkata dengan serius. Guru, izinkan saya memberitahu kamu sesuatu dari lubuk hati saya. Meskipun saya tidak tahu jenis pil apa yang diberikan Tuan Wade kepadamu. Dan saya tidak tahu mengapa bisa memiliki efek obat yang begitu kuat dan dapat langsung membantu kamu menembus kesempurnaan alam terang. Namun saya dapat mengatakan kata-kata keadilan. Karena kemanjuran ramuan ini sangat kuat, pasti tak ternilai harganya. Mungkin bernilai ratusan juta dolar. Berbicara tentang ini, Shibil berhenti sebentar, dan berkata lagi, jadi, menurut perilakumu, Guru, kamu melacur untuk sesuatu yang sangat baik. Dan juga karena saya adalah muridmu, sehingga sulit untuk menyimpulkan. Itu sangat buruk. Sebaliknya jika kamu ingin orang luar yang memancarkannya, saya khawatir itu akan menjadi 100 kali lebih buruk daripada melacur untuk sesuatu. Ekspresi Chadrick sangat jelek. Dia mengulurkan tangannya untuk memotongnya. Tidak apa-apa, Shibil. Jika kamu tidak tahu bagaimana berbicara, kamu harus berbicara lebih sedikit. Saya tahu ini salah. Saya tidak punya pilihan selain meminta Tuan Wade menunjukkan sikapnya. Sayalah yang memanggil kamu ke Aorus Hill, dan ingin menyerahkan tahta kepada kamu di depan Tuan Wade. Setelah itu,
Dia memegang tangannya dan berkata dengan tekanan, "Bagaimana kita menjelaskan kepada Tuan Wade?" Sibyl menggelengkan kepalanya dan berkata, "Guru, kamu belum menjelaskannya kepada saya. Apa ringkasan ini dengan pelautmu?" Chadrick berkata dengan sedih, "Jangan katakan itu. Itu karena aku ingin menjadi putih. Oh tidak, itu karena aku masih memikirkan kebenaran di hatiku." Ini membuat Tuan Wade marah. Tuan Wade menyegel meridianku, sama seperti kamu. Berada dalam situasi yang sama seperti kali terakhir. Dan kamu baik-baik saja. Tuan Wade bisa membantu kamu menerobos dari prajurit bintang 5 ke kesempurnaan agung alam terang. Lalu disegel kembali sebagai prajurit bintang 5. Aku terpuruk waktu itu. Tuan Wade itu langsung menyegel 4 meridian saya. Secara paksa mengubah saya dari seorang seniman bela diri kesempurnaan alam terang menjadi seorang seniman bela diri bintang 4. Bab 5470. Wow, mendengar kata-kata Chadrick, Sibyl tiba-tiba tidak bisa menahan tawa. Ketika Chadrick mendengar tawa Sibyl, wajahnya memerah karena marah. Dia bertanya berulang kali, "Apa yang kamu tertawakan? Apakah ini lucu sekali?" Melihat mata Chadrick hendak membunuh seseorang, Sibyl dengan cepat menahan senyum, memimpin kepalanya dan berkata, "Maaf, Guru, saya tidak bisa menahan diri." Lagi pula, dia berkata dengan sungguh-sungguh lagi, "Dibandingkan kamu, aku masih lebih beruntung." Meskipun Tuan Wade menyegel meridianku, dia tidak membuatku mundur. Chadrick menggosok pelipisnya, mengganti tangannya dan berkata, "Lupakan, lupakan. Beritahu Tuan Wade kebenaran segera setelah kamu bertemu. Saya juga akan mengungkapkan sikap saya kepada Master Wade. Mulai besok, pelatihan di sini akan dimulai secara resmi. Saya akan menunjukkan sikap saya dengan tindakan praktis." Sibyl mengangguk dan bertanya kepadanya, "Guru, bagaimana dengan murid Taizen Dao lainnya?" "Mereka semua menunggumu," Chadrick berkata tanpa daya. "Saya tidak tahu harus berbuat apa dengan pertanyaan ini sebagai seorang guru. Menyarankan saya akan meminta Tuan Wade memutuskannya." Sibyl berkata tanpa ragu, "Oke, semua murid akan mendengarkanmu, Guru." Chadrick meliriknya dengan depresi, lalu berkata, "Sibyl, kamu dan aku setuju kali ini. Jika Tuan Wade menerima Taizen Dao, kamu harus mengambil alih kepala Taizen Dao. Semua murid Taizen Dao menyerahkan posisi itu kepada Anda, tetapi kamu tidak akan pernah menyebutkan masalah kuali obat di masa depan. Apakah kamu setuju?" Sibyl setuju tanpa ragu, dan berkata, "Baik, Guru. Selama kamu bisa meminta Tuan Wade mengambil Taizen Dao di bawah komandonya." Chadrick menghela nafas lega. "Oke, kamu mengutarakannya. Segera." Di bawah bimbingan Chadrick, Sibyl mengambil jalan berliku menuju villa di tengah gunung. Saat ini, seluruh villa tingkat menengah telah dibeli, dan Charlie satu-satunya di kelompok besar villa. Saat keduanya sampai di pintu villa Charlie, pintu halaman sudah terbuka. Keduanya keluar dari mobil dan berjalan ke halaman. Pintu masuk utama villa juga terbuka lebar saat ini. Ketika Chadrick datang ke pintu, dia tidak berani langsung masuk. Hanya berdiri di luar pintu dan mengetuk, dan bertanya, "Tuan Wade, apakah kamu di dalam?" "Saya Chadrick dan penjahat Sibyl memohon untuk bertemu." Mendengar Chadrick mencekiknya, Sibyl mengernyitkan hidungnya. Chadrick pura-pura tidak memperhatikan, dan memesan wajahnya. Namun, Chadrick tidak terlalu marah. Lagi pula, master dan murid ini sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Chadrick sudah lama menganggap Sibyl sebagai putri baptisnya. Dia tahu bahwa Sibyl memiliki temperamen yang buruk, tetapi dia sudah terbiasa setelah bertahun-tahun. Charlie saat ini sedang membersihkan peralatan pengisian cairan oral di ruang tamu. Dibandingkan dengan lini pengisian otomatis Jiuxuan Pharmaceutical, lini produksi semi-otomatisnya, yang hanya dibeli oleh obat palsu, memiliki tingkat teknis yang jauh lebih rendah. Tidak ada masalah besar dengan pengisian, tetapi banyak sisa makanan yang tertinggal setelah pengemasan. Mendengar Chadrick memohon untuk bertemu, dia dengan santai berkata. Baru saat itulah Chadrick dan Sibyl masuk ke ruang tamu. Melihat Charlie mengerjakan sesuatu di depan pengisian peralatan, mereka saling memandang. Chadrick yang berbicara lebih dulu. "Tuan Wade,
Sibyl ada di sini. Charlie mengangkat kepalanya, menatap Sibyl yang gugup, dan berkata sambil tersenyum, "Nona Longton, kita bertemu lagi." Sibyl tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Kamu, halo, Tuan Wade." Junior Sibyl, saya telah bertemu Tuan Wade. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.